Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Louis Jasinhan dari Fakultas Bisnis Manajemen Pelita Indonesia. Yang kali ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan. Enjoy this video ya teman-teman. Oke, jadi keuangan perusahaan itu terbagi menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Dan terbagi lagi menjadi dua, yaitu adalah keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu dibagi menjadi tiga, itu mendapatkan, menggunakan, dan mengelola. Dan ada yang namanya efektif dan efisien serta keuntungan maksimal. Fungsi manajemen keuangan antara lain adalah perencanaan, pengontrolan, audit, anggaran, dan laporan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Dengan manajemen perencanaan yang baik, perusahaan dapat merencanakan seperti apa prospek perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat membuat perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun untuk jangka panjang. Yang kedua, pengontrolan. Fungsi kontrol merupakan fungsi manajemen keuangan selanjutnya secara umum. Setelah fungsi ini dijalankan, akan diikuti dengan kegiatan evaluasi. Perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan fungsi ini, perusahaan dapat mengetahui jika terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. 3. Audit. Tujuan dilaksanakannya kegiatan audit internal adalah untuk memvalidasi atau memastikan bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan yang ada di dalam perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan audit yang dilakukan secara rutin akan dapat mengurangi risiko kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, anggaran. Penganggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengalokasian dana untuk kebutuhan perusahaan. Dengan pengalokasian dana atau anggaran yang dilaksanakan seefisien mungkin, maka perusahaan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Alokasi atau kebutuhan perusahaan dapat berupa gaji karyawan, operasional gedung, atau kebutuhan lainnya. Yang kelima, laporan. Melalui manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Fungsi manajemen keuangan ini memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya, karena dari sini perusahaan dapat melakukan analisa terhadap bisnis yang dijalankannya. Pelaporan keuangan biasanya dilakukan secara bertahap dan teratur dari triwulan hingga tahunan. Yaitu sekarang ada kebijakan yang berorientasi pada tujuan perusahaan. Kebijakan pengeluaran fiskal untuk merencanakan, mengidentifikasi, dan memperoleh dana dari sumber yang paling menguntungkan bagi perusahaan, baik dari segi jumlah, jangka waktu, penggunaan, maupun biaya. Yang kedua, kebijakan investasi. Pengambilan keputusan untuk mengalokasikan dana dalam aset sesuai dengan pola pembelanjaan aset yang baik dan benar, sehingga diperoleh bauran pembiayaan yang akan menciptakan struktur keuangan yang optimal. Yang ketiga, kebijakan dividen. Keputusan tentang bagaimana dan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dibagikan sebagai dividen, sehingga kemakmuran pemilik atau pemegang saham perusahaan dapat terjamin. Tujuan manajemen keuangan antara lain adalah: pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Yang keempat, mengurangi risiko. Yang kelima, pengembalian dana pemegang saham. Konsep dasar manajemen keuangan: pendapatan bersih atau net income. Kegiatan yang kedua, kegiatan alokasi aset. Yang ketiga, konsep bear market. Keempat, rentang toleransi risiko. Kelima, tingkat likuiditas. Konsep dasar manajemen keuangan: 1. Pendapatan bersih atau net income. Total pendapatan perusahaan dikurangi harga pokok, penjualan, beban bunga, depresiasi, amortisasi, dan pajak. Fungsi: indikator kinerja keuangan, menunjukkan profitabilitas perusahaan. Untuk investor, digunakan investor untuk menilai kelayakan perusahaan. Laporan: tercantum dalam laporan laba rugi yang dibuat secara berkala. Pentingnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik penting untuk menghasilkan laporan laba bersih yang akurat dan informatif. Konsep dasar manajemen keuangan: kegiatan alokasi aset. Yang kedua, proses pengelolaan data aset untuk menentukan lokasi penyimpanan dana perusahaan. Tujuannya adalah mengoptimalkan pengelolaan data aset dan memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan. Risikonya adalah tinggi kesalahan karena banyaknya data yang diproses. Strategi:
Diversifikasi membagi kumpulan data aset menjadi beberapa kelompok untuk mengurangi risiko kesalahan. Pertimbangan matang, memikirkan dengan cermat lokasi penyimpanan anggaran perusahaan seperti dalam bentuk barang, dagangan, atau investasi. Contohnya adalah konsep dasar manajemen keuangan. Konsep bear market, kondisi pasar saham ketika harga sekuritas mengalami penurunan secara umum dan berkelanjutan. Penyebabnya adalah, salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya investor yang menjual saham yang dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti kekhawatiran ekonomi ataupun sentimen negatif pasar. Pengaruhnya, pengambilan keputusan. Informasi tentang bear market penting bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kelangsungan usaha. Prediksi ekonomi. Bear market sering dikaitkan dengan prediksi kondisi ekonomi deflasi. Kebijakan perusahaan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil perusahaan untuk melindungi diri dari dampak negatif bear market. Pentingnya informasi. Perusahaan perlu selalu memperbarui informasi tentang saham dan kondisi pasar untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan bisnis. Konsep dasar manajemen keuangan. Rentang toleransi risiko. Tingkat risiko yang tersedia dihadapi oleh perusahaan dalam investasi. Karakteristik, setiap perusahaan memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda, dari rendah hingga tinggi. Faktor yang mempengaruhinya adalah perubahan bisnis atau aset yang akan diinvestasikan menjadi pertimbangan dalam menentukan toleransi risiko. Pentingnya manajemen risiko, mencegah dan mengurangi potensi risiko bisnis, melakukan kajian atau riset terhadap risiko yang mungkin terjadi sebelum berinvestasi, mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko, faktor-faktor risiko internal, tingkat ekonomi perusahaan. Konsep dasar manajemen keuangan, tingkat likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti membayar utang, dagang, pajak, dan dividen. Pengukuran, tingkat likuiditas diukur berdasarkan kinerja perusahaan dan faktor keuangan dilaporkan dalam laporan keuangan. Biasanya diwujudkan dalam angka rasio yang dibandingkan dengan laporan keuangan di perusahaan masa lalu. Indikator kinerja, semakin tinggi nilai likuiditas, semakin baik kualitas dan kinerja perusahaannya. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas operasi dengan baik. Manfaatnya adalah mengantisipasi kebutuhan dana mendesak. Yang kedua, memudahkan nasabah atau pihak lain yang ingin memberikan pinjaman atau berinvestasi di perusahaan. Yang ketiga, menarik investor atau mitra bisnis yang menguntungkan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang tepat atau yang sedikit susah disebutkan, mohon maaf dan sekian, terima kasih. Bye-bye.